Anak-anak semua, shalom. Selamat pagi, kita kembali berikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Meskipun kita beribadah dari rumah, tapi Ibu Guru percaya bahwa kita semua tetap bersuka cita. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah, Ibu Guru mau cek namanya dulu. Delano, Abigail, Drea, Michelle, Marampa, Selin, Iren, dan juga anak-anak yang beribadah. Karena kita sudah dituntun, diberkati pada pagi hari ini, maka mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Anak-anak semua, mari kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Kita sekali lagi memuji nama Tuhan dengan nyanyian betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Anak-anak semua, kita akan sama-sama membaca Mazmur berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ibu Guru akan membacanya bagi kita semua. Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bahagia orang saleh, Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Ya, anak-anak semua, sambil persembahan dikumpulkan, kita sama-sama menyanyi lagu yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab
anak-anak semua, untuk melandasi ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Nova. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan sama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, baitnya yang pertama, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Halo, selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Sekarang kita akan dengar firman Tuhan yang baru. Sebelumnya mari kita berdoa supaya kita boleh mengerti dan boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh beribadah. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong telinga kami, tolong hati kami supaya boleh mendengar, boleh mengerti, dan tolong juga kami supaya kami boleh melakukan itu dalam hidup kami. Tolong guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus supaya boleh berkata-kata dengan baik dan benar seperti yang Tuhan Yesus mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita lanjut cerita, Ibu Guru punya satu video singkat. Anak-anak sekolah minggu lihat ya, nanti Ibu Guru mau tanya-tanya. Ku bersyukur memiliki kamu, ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa tenang bila kau selalu bersama diriku. Ku terima kekurangan kamu, kau terima kekurangan aku. Lengkapilah lembar jalanku untuk mengharungi di setiap langkahku. Dari dalam hati kau takkan terganti sampai nanti aku mati. Dari dalam hati kau takkan terganti. Ya, anak-anak sudah lihat tadi kan videonya. Videonya tentang persahabatan dua orang. Yang satu cacat, yang satu tidak cacat. Tetapi yang tidak cacat tidak menjauhi teman yang cacat, tapi dia justru menolongnya. Dia bermain bersama, dia tolong temannya untuk membaca. Pokoknya dia lakukan segala sesuatu bagaimana supaya temannya itu bisa tersenyum, bisa tertawa. Itu teman yang sejati. Nah, di Alkitab juga ada diceritakan dua orang yang bersahabat. Yang satu keturunan raja atau putra raja, namanya Jonathan. Yang satu itu hanya orang biasa, bahkan dia penggembala domba. Tetapi Tuhan menyertai dia, namanya Daud. Daud ini badannya kecil tapi dia bisa mengalahkan orang yang besar, namanya Goliat. Sejak saat itu Daud dipercayakan oleh bapaknya Jonathan yang seorang raja Israel. Nama raja ini adalah Raja Saul, dipercayakan untuk memimpin bangsa Israel untuk berperang. Dan karena Tuhan menyertai Daud, apapun yang diperintahkan Raja Saul kepada dia, pasti dia buat berhasil. Dia disuruh pergi berperang, dia berhasil lawan musuhnya dengan baik. Musuh-musuhnya bangsa Israel menjadi takut. Bangsa Filistin yang besar itu, yang banyak itu menjadi takut sama bangsa Israel. Karena apa? Karena Daud berhasil mengalahkan mereka. Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan membuat Daud berhasil. Nah, karena Daud berhasil ini, Jonathan yang seorang putra raja atau pangeran itu tidak menjadi iri. Dia justru senang melihat Daud berhasil. Dan sebagai bentuk rasa syukurnya atau rasa senangnya karena Daud berhasil, dia kasih jubahnya yang bagus, dia kasih pedangnya, dia kasih perisainya. Sebagai bentuk dukungan supaya Daud maju terus, supaya Daud berhasil terus. Dan
Jonathan ini mengikat perjanjian untuk selalu bersahabat dengan Daud sampai kapanpun. Nah, waktu Daud selesai memimpin bangsa Israel berperang, dia pulang ke bangsa Israel, orang-orang di luar menari, bersuka cita karena Daud dan Saul pulang berperang dan menang. Tetapi bangsa Israel menyanyi begini, oh Saul berhasil mengalahkan beribu-ribu orang. Tetapi Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa orang atau jumlah yang lebih besar daripada Saul. Hal ini bikin Saul menjadi marah. Dia jadi sakit hati. Kenapa ini bangsa Israel? Dia justru puji-puji Daud, sementara saya ini yang rajanya. Di situ Saul menjadi jengkel, menjadi iri, menjadi dengki pada Daud. Dan dia merencanakan untuk membunuh Daud. Nah, waktu Saul sudah sakit hati, sudah jengkel sama Daud, dia rencanakan bagaimana caranya supaya Daud mati. Dia suruh lagi Daud pergi berperang. Dia suruh Daud menjadi pemimpin yang berdiri di depan supaya apa? Supaya dia mati. Tapi karena Tuhan selalu menyertai Daud, Daud lagi-lagi selamat, Daud lagi-lagi berhasil. Dan itu semakin membuat Saul jengkel. Lalu suatu kali Daud lagi bermain kecapi di rumahnya, diam-diam Saul mengambil tombak. Dia lempar tombak. Wah, 2 kali dia coba melempar Daud dengan tombak, tapi selalu gagal. Itu karena Tuhan menyertai Daud dan Daud bisa menghindar. Waktu Daud tahu Saul sudah jengkel sama dia, sudah berniat untuk membunuh dia, Daud kemudian lari. Waktu Daud lari, Jonathan sahabatnya bertanya, kenapa kamu pergi Daud? Wah, Jonathan, bapakmu itu sudah mau, Raja Saul itu sudah mau membunuh saya. Jadi saya harus pergi menghindar. Saya sangat sedih Jonathan, tapi saya harus pergi. Lalu Jonathan bilang begini, tidak mungkin Daud, tidak mungkin bapakku itu tidak cerita sama saya. Saya ini pangeran, anaknya bapakku, anaknya raja, masa saya tidak tahu? Terus Daud bilang begini, ya mungkin saja Saul, papamu tidak cerita karena kalau dia tahu, karena kalau kamu tahu saya mau dibunuh pasti kamu sedih, makanya dia diam-diam. Oh gitu. Begini saja begini saja Jonathan, Daud bilang. Ini kan besok harusnya saya duduk sama papamu makan di meja makan kerajaan, tapi saya tidak bisa datang karena pasti papamu mau bunuh saya. Kalau papamu tanya, bilang saja saya sudah minta izin, saya mau pergi ke bangsaku, saya mau pergi acara di keluargaku. Jadi saya tidak akan datang. Terus Jonathan juga bilang gitu, oh ya kalau begitu kau sembunyi ya di suatu tempat, nanti kalau papaku marah nanti saya kasih tanda. Oh ya baik, jadi begini ya Jonathan, kalau nanti kau bilang papamu saya minta izin lalu papamu diam, artinya saya bisa kembali ke kerajaan. Tapi kalau papamu marah saya harus pergi. Dan bagaimana caranya supaya saya tahu kalau papamu marah? Oh begini Daud, kalau papaku marah nanti saya suruh bujangku, saya suruh orang yang kerja sama saya tembakkan panah ke tempatmu itu sembunyi. Kalau saya bilang sama bujangku itu kembali, artinya kau bisa kembali. Tapi kalau saya suruh itu orang pergi lebih jauh, itu tandanya kau harus pergi lebih jauh. Jadi cuman kita berdua yang tahu. Oke. Dan pergilah Daud. Daud pergi melarikan diri, dibantu juga sama istrinya yang anaknya juga Saul ini. Lalu dia bersembunyi di suatu tempat. Nah, waktu bulan baru itu, waktunya makan raja dan Daud memang tidak datang. Waktu hari pertama Raja Saul belum curiga. Hari kedua Raja Saul bertanya, kenapa itu Daud anaknya Isai tidak datang-datang di sini? Kenapa dia tidak datang makan? Lalu Jonathan menjawab, bapak dia minta izin, dia mau pergi ke keluarganya, ada acara keluarga. Nah, mendengar itu Saul menjadi sangat marah. Bahkan dia marah sama Jonathan. Jonathan, kau itu tidak bela bapakmu, kau justru bela itu musuhnya bapakmu. Kenapa kau izinkan dia pergi?
Lalu Daud bilang, karena saya tahu Bapak mau bunuh dia. Jadi apa salahnya Daud Bapak? Dia sudah bantu Bapak, tapi Bapak justru mau bunuh dia. Makanya dia pergi dan dia tidak akan kembali. Bapaknya menjadi sangat marah. Tetapi karena Daud dan Yonatan sudah punya kata kunci, jadi Yonatan pagi itu pergi, dia tembakkan tombaknya, lalu dia tembakkan panahnya, lalu dia suruh bujangnya pergi. Dia kasih kode, pergi lebih jauh. Pergi lebih jauh. Oh, Daud tahu bahwa dia disuruh pergi. Akhirnya Daud pergi ke Samuel, ke Nabi Samuel. Lalu di sanalah Daud menceritakan semuanya. Lalu Yonatan menemui dia di sana. Sekalipun sedih, Yonatan menunjukkan kasihnya sama Samuel. Dia memeluk Samuel dengan kasih. Samuel orang yang biasa-biasa saja dipeluk dengan sangat bersahabat oleh Yonatan yang memakai baju kerajaan. Yonatan tidak melihat Daud sebagai orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia melihat Daud sebagai sahabatnya yang harus dikasihinya, yang harus terus didukung, yang harus terus dilindungi. Karena itu Yonatan tidak sampai hati kalau bapaknya membunuh Daud, dan karena itu mereka mencari jalan bagaimana supaya Daud pergi. Nah, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Daud diberkati Tuhan karena Daud mengandalkan Tuhan, dan Yonatan walaupun dia kaya, dia keturunan raja, dia yang harusnya jadi raja setelah bapaknya Saul, tapi karena dia tahu Daud diberkati Tuhan, dia tidak iri, dia tidak dengki, tetapi justru dia dukung Daud untuk terus maju, untuk terus menjadi hebat, untuk bisa menjadi raja kemudian. Nah, kita belajar bagaimana kita menjadi sahabat bagi teman kita, selalu mendukung, selalu mendoakan, tidak boleh bombe-bombe, apalagi suka menceritai temannya kita. Ya, demikian firman Tuhan. Amin. Kita pembacaan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel, agak panjang ya, dari pasal 18 sampai pasal 20. Tapi Bu Guru mau baca pasal 18 ayat 1 sampai 5 saja. Anak-anak di rumah boleh ambil Alkitabnya, boleh dibaca. Yang belum bisa membaca, minta bantuan papa mamanya untuk bacakan. Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ibu Guru ulangi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikian jauh firman Tuhan. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu kita berdoa syafaat, kita doakan bangsa dan negara kita doakan teman-teman kita yang mungkin sakit dan juga yang lainnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih kami diberikan teman dan sahabat sampai saat ini. Tolong kami Tuhan supaya boleh mengasihi sahabat kami, supaya mereka juga boleh mengasihi kami. Dan ajar kami Tuhan supaya boleh mendukung, menolong sahabat kami dengan sepenuh hati seperti yang diajarkan oleh Yonatan dan juga Daud. Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus memberkati Daud, kami juga rindu Tuhan memberkati kami, sebab kami tahu kalau Tuhan memberkati kami, apapun yang kami lakukan, pelajaran yang kami kerjakan pasti berhasil, karena Tuhan Yesus Maha Kuasa dan Tuhan Yesus Maha Dahsyat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berdoa buat papa mama kami, berkatilah papa mama kami, berkatilah pekerjaan mereka, berikanlah mereka kesabaran, berikan mereka kesehatan dan umur panjang. Sayangi mereka Tuhan Yesus, sebab mereka sudah menyayangi kami, sudah mengajar kami, sudah mendidik kami, bahkan sudah
melakukan segala sesuatunya untuk membuat kami bahagia. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara kami, tolong Bapak Presiden, tolong juga para menteri dan orang-orang yang Tuhan sudah pilih, supaya boleh melakukan tugasnya dengan baik, dan bangsa kami boleh senantiasa hidup dalam kerukunan satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, virus corona masih ada dan terus mengancam kehidupan kami di negara ini. Tolonglah kami supaya kami boleh taat terhadap aturan protokol kesehatan. Tolong juga para medis dan orang-orang yang pintar supaya boleh menemukan obatnya dan kami boleh terhindar dari sakit corona ini. Tuhan Yesus berkati juga gereja kami, Bapak Pendeta bersama keluarganya, Ibu Pendeta bersama keluarganya, Om Tante majelis, guru-guru sekolah minggu kami, supaya boleh melakukan pelayanannya dengan senang sukacita, dengan riang gembira, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, teman-teman kami yang di rumah mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan supaya boleh kembali pulih dan minggu depan boleh bergereja lagi bersama kami walaupun lewat siaran online, dan mereka boleh kembali bersekolah juga supaya mereka tidak ketinggalan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami supaya boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kalau nanti ibadah ini selesai, Tuhan Yesus tetap berkati kami di rumah kami masing-masing dalam segala aktivitas kami supaya boleh kami lakukan dengan baik. Tuhan, ini doa kami, terima dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu saya meminta anak-anak semua yang ada di rumah untuk berdiri. Kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Pergilah, tetaplah percaya dan beriman kepada Kristus, dan jadikan Dia sebagai satu-satunya harapan kita, sebab Dialah yang Maha Kuasa atas seluruh bumi. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya yang kudus. Amin. Sekian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.